Ada satu momen yang hampir pasti muncul ketika seseorang mulai menyadari kehadiran di balik pikirannya bukan damai dulu yang datang, tapi takut yang aneh, sulit dijelaskan, seperti mau kehilangan sesuatu, tapi tidak tahu apa. Itu bukan kamu yang takut, itu ego. Karena selama ini ego hidup dari identitas. Aku orang begini, aku punya cerita ini, aku punya luka ini, aku punya tujuan ini. Identitas adalah rumahnya. Dan sekarang rumah itu mulai retak. Wajar kalau dia panik. Banyak orang mundur di fase ini. Mereka buru-buru kembali ke kebisingan, scrolling, overthinking, drama hubungan, ambisi berlebihan. Apapun asal tidak merasakan ruang hening itu. Karena di dalam hening, ego merasa seperti mau mati. Padahal yang mati bukan kamu. Yang mati cuma ilusi tentang siapa kamu. Ini yang sering disalahpahami. Kesadaran bukan kehilangan diri. Kesadaran justru melihat bahwa diri yang kamu pegang tidak pernah sepadat itu, seperti mimpi yang disadari saat masih berlangsung. Rumi pernah menulis sesuatu yang sangat tajam. Kenapa kamu takut kehilangan? Padahal yang kamu lepaskan bukan dirimu. Manusia takut kosong karena dia kira kosong itu kehampaan. Padahal kosong itu ruang tempat hidup mengalir tanpa tekanan identitas. Di fase ini, biasanya muncul pertanyaan lain. Kalau aku tidak lagi jadi diriku yang lama, aku akan jadi apa? Jawabannya sederhana. Lebih alami, lebih ringan, lebih nyata, tanpa harus berusaha keras menjadi seseorang. Ibnu Arabi menggambarkan manusia seperti cermin. Masalahnya, kita terlalu sibuk menganggap debu di cermin sebagai identitas. Luka jadi identitas, trauma jadi identitas, kepribadian jadi identitas. Padahal semua itu cuma lapisan. Ketika lapisan mulai jatuh, yang tersisa bukan kehampaan, tapi kejernihan. Menariknya, di titik ini, hidup tidak langsung sempurna. Emosi tetap ada, masalah tetap ada, rasa sedih tetap muncul. Tapi ada jarak, ada kesadaran yang melihat semuanya tanpa tenggelam sepenuhnya. Seperti langit yang tetap luas, meskipun awan lewat silih berganti. Dan perlahan kamu sadar sesuatu. Selama ini, yang capek bukan hidupmu. Yang capek adalah identitas yang kamu pertahankan mati-matian. Jadi, kalau suatu hari kamu merasa aneh, seperti kehilangan arah, seperti tidak tahu siapa dirimu lagi, jangan panik dulu. Mungkin bukan kamu yang hilang, mungkin kamu baru mulai terlihat. Setelah ketakutan ego mulai mereda, biasanya ada fase yang jauh lebih sunyi, tidak dramatis, tidak euforia, tidak juga sedih, hanya hening, seperti ada sesuatu yang akhirnya berhenti berisik di dalam diri. Di fase ini, manusia sering bingung karena tidak ada ledakan spiritual, tidak ada pengalaman mistik yang spektakuler. Yang ada justru sederhana sekali. Duduk tapi terasa penuh, diam tapi terasa hidup, bernapas tapi terasa nyata. Seperti pula padahal kamu tidak pergi kemana-mana. Inilah paradoks kesadaran yang kamu cari selama ini. Ternyata tidak pernah jauh. Al-Ghazali pernah mengalami fase krisis panjang dalam hidupnya. Dia meragukan ilmu, meragukan logika, meragukan keyakinannya sendiri, sampai akhirnya dia menemukan sesuatu yang tidak bisa diragukan. Kesadaran langsung akan keberadaan bahwa sebelum semua pikiran ada, aku ada. Dan keberadaan itu bukan hasil pemikiran, itu pengalaman langsung. Di titik ini, biasanya muncul rasa haru yang aneh, bukan karena dapat sesuatu, tapi karena sadar selama ini kamu terlalu jauh mencari. Rumi menggambarkan kondisi ini seperti ikan yang mencari laut. Dia berenang kemana-mana, padahal dia sudah berada di dalam air sejak awal. Begitulah manusia
dengan Tuhan. Banyak yang mencari Tuhan sebagai konsep, sebagai teori, sebagai identitas agama. Padahal yang paling dekat dengan manusia adalah sumber keberadaannya sendiri. Bukan berarti manusia adalah Tuhan, tapi keberadaan manusia bergantung sepenuhnya padanya setiap detik. Dan ketika kamu sadar kamu ada, itu jejak paling dekat menuju kesadaran tentang Dia. Ibnu Arabi menyebut manusia sebagai tempat tajalli, tempat realitas ilahi tercermin. Bukan karena manusia hebat, tapi karena manusia diberi kemampuan menyadari keberadaan. Kesadaran itu sendiri sudah tanda kedekatan. Menariknya, di fase ini hidup tidak berubah jadi sempurna. Kamu tetap bisa marah, tetap bisa sedih, tetap bisa takut, tapi ada sesuatu yang berbeda. Ada rasa dasar yang tenang, yang tidak ikut hancur saat emosi datang. Seperti dasar laut yang tetap diam, meskipun ombak di permukaan bergerak liar. Dan mungkin inilah yang selama ini dicari banyak orang. Bukan kebahagiaan terus-menerus, tapi rasa cukup tanpa alasan, rasa utuh tanpa syarat, rasa pulang tanpa alamat. Kalau kamu pernah merasakan momen seperti ini, walau cuma beberapa detik, itu bukan hal kecil. Itu tanda kamu menyentuh sesuatu yang paling dasar dari dirimu. Dan perjalanan belum selesai, karena setelah pulang, manusia masih harus hidup di dunia, masih harus bekerja, berhubungan dengan orang, menghadapi luka lama. Pertanyaannya sekarang, bisakah kamu tetap sadar di tengah kehidupan nyata?